Dari Ibu Ketua. Mulai aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak Pak Abu Marlo telah bersedia untuk mengisi acara tausiah kami hari ini. Ini adalah pengajian keluarga yang kita sebut Ibu-Ibu At-Taibah. At-Taibah. Ya. Kami dari keluarga Taib. Jadi ini semuanya keluarga yang selalu haus untuk mendapatkan pencerahan tentang agama. Ya. Baik, ini kali perdana jadi hatur nuhun, terima kasih saya sudah diundang di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayah durun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Pagi hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah sarapan? Oh iya. Ya. Memang kalau ada makanan di tengah pengajian itu distraksi ya. Ya, suka nggak konsen gitu, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting karena kalau kekurangan karbohidrat nanti susah mikir ya. Nah, agak repot mikirnya gitu. Ngantuk. Baik, tapi alangkah baiknya sebelum kita mulai kita hening dulu sejenak. Karena mungkin tubuh kita di sini tapi pikirannya di sensi gitu ya, atau di tim gitu, masih mikir kemana-mana. Kita hening dulu sejenak, wabil khusus ibu-ibu mari kita doakan kedua orang ibu bapak kita. Karena sababiah ibu bapak kita lah kita hadir ke semesta raya ini. Kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita. Dan kita doakan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah. Senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan. Dan kita bermunajat pagi hari ini. Senantiasa kasih sayang Allah memudahkan kita untuk mendapatkan hikmah, pencerahan, dan kesadaran. Kita santai dan rileks sesaat. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Saya karena datang pertama ke sini, jadi saya izin, kan ada pepatah timur tuh tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi ibu-ibu saya mau memperkenalkan diri dulu, nama saya Abu Marlo. Saya dari lahir sampai S2 di Bandung dan setelah itu baru pindah ke Jakarta gitu. Dan basic pendidikan saya S1-nya Ekonomi Unpar, S2-nya MBA ITB. Dan ini sekarang 14 tahun belakangan ini saya lagi research tentang 3 hal. Yang pertama tentang agama, yang kedua spiritualitas, dan yang ketiga tentang kesadaran. Dan insya Allah mudah-mudahan Juni tahun depan bisa beresin S3-nya lah gitu kira-kira. UIN Bu rencananya, ya rencananya mau ngambil filsafat UIN. Nah tapi insya Allah mudah-mudahan Juni inilah gitu. Karena researchnya udah kelamaan, jadi mudah-mudahan ya jadi saya sangat concern sekitar 1 dekade belakangan ini tentang pendidikan. Pendidikan agama dan kesadaran berspiritualitas gitu. Dan mungkin karena ini perdana saya tuh terbiasa menggunakan modul. Karena dengan modul itu kita akan ada step by step dari level 1 sampai level berikutnya gitulah kira-kira. Dan saya paling gak suka untuk ceramah. Jadi saya datang ke sini bukan menceramahi ibu-ibu, bukan mentausiahi, bukan juga apalagi ngasih wejangan. Karena kita tahu bahwa wejangan itu tidak merubah siapa-siapa. Karena yang merubah itu adalah contoh. Karena orang dikasih nasihat, dikasih ceramah, dikasih wejangan itu nggak akan berubah. Maka kenapa pengajian itu dalam konteks ketika ceramah satu arah, itu biasanya banyak yang jadi PA, Bu. PA itu apa? Pengajian abadi. Ngaji mulu, pinter enggak gitu kira-kira. Kenapa? Karena, ini fakta ya, saya cerita tentang fakta. Kenapa? Karena
kalau ceramah itu satu arah. Satu arah yang ngomong-ngomong, yang dengar-dengar, tapi tidak terjadi dialektika gitu. Maka dalam konteks critical thinking, ketika tidak terjadi dialektika, itu masuk ke dalam mindsetnya itu cuma 5-10%. Makanya banyak banget pengajian yang hari ini bahas apa, bulan depan lupa lagi gitu. Karena ya itu tadi, satu arah gitu. Nah maka saya pertama pengen kita sama-sama dulu mendisklaimer bahwa saya datang ke sini bukan mau menceramahi, bukan mau mengajari, tapi kita belajar bersama gitu. Setuju ya? Jadi ibu-ibu jangan ngerasa diceramahin, dikasih tahu, di-lecturein, enggak. Karena saya juga murid, ibu-ibu murid, kita sama-sama murid yang lagi bertumbuh bersama gitu kira-kira. Dan karena saya lagi research juga, justru saya berterima kasih, saya datang ke sini tujuan utamanya juga saya sebenarnya yang pengen banyak belajar. Maka dalam beberapa saat ke depan saya yang akan lebih banyak bertanya. Setuju? Nah, maksudnya kajian private yang small group ini tuh lebih oke sebenarnya Bu. Lebih efektif karena kita bisa engagementnya asik. Jadi maaf ya, saya lebih memilih yang private seperti ini daripada yang penontonnya 200, 300 itu biasanya nggak efektif sih gitu. Karena once kita punya touch dalam konteks kita bisa sama-sama berdialektika, karena itu yang paling penting. Dan ibu-ibu saya selalu mengatakan bahwa petunjuk sudah ada di dalam ibu-ibu, saya hanya menjadi bidan untuk menolong melahirkannya aja gitu. Jadi sebenarnya sayanya nggak penting-penting amat, karena kenapa? Intinya adalah petunjuknya sudah ada di dalam, tapi saya datang ke sini hanya untuk membawa satu, mengajak berpikir, dan yang kedua adalah bagaimana berkontemplasi gitu. Karena petunjuk nggak akan ada di luar, kesadaran nggak akan ada di luar, karena semuanya within us. Makanya kalau di Quran di surat 29 ayat 49 itu ada kata-kata bal huwa ayatum bayyinah fi sudur. Bahwa Quran yang sejati itu di dalam dirimu, bukan di buku gitu. Buku hanyalah alat untuk melahirkan. Guru adalah hanya alat untuk melahirkan. Makanya Imam Ali itu selalu bilang, undur mangkola wala tandur makola. Jangan pernah ngelihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa yang diomongin. Karena yang jauh lebih penting adalah apa yang diucapkan, bukan siapa yang mengucapkan. Karena kenapa? Boleh jadi siapa yang datang ke kita itu pasti tukang posnya Allah untuk menyampaikan pesan. Jadi kalau kita benci sama tukang posnya, message-nya pasti nggak akan dapat. Nah maka kita belajar untuk membuka pikiran kita, membuka hati kita, dan yang paling terpenting adalah mari kita berkontemplasi karena desain Al-Quran, pertama, tidak didesain untuk dihafalkan, tidak didesain untuk hanya dihatamkan, tetapi Quran ini adalah manual book gitu kira-kira. Setuju ibu-ibu? Oke? Jadi saya izin kita belajar dari basic nggak apa-apa ya? Karena saya rasa ibu-ibu di sini pengajiannya udah lama, udah top banget, saya ngerti ilmunya hebat gitu. Dan saya datang ke sini bukan mau menggarami lautan, bukan mau mengajari burung terbang, tapi kita berkalibrasi untuk sama-sama berkontemplasi gitu. Setuju ya? Oke. Nah, yang kedua, kenapa saya pakai modulasi? Supaya kita punya KPI, Bu. Pengajian ini tuh di mana sih basic dan di mana sih nilainya gitu. Dan biasanya pertemuan keempat ada UTS gitu kalau nanti kita lanjut ya. Jadi ibu-ibu sebelum pertemuan keempat harus belajar. Nah, 3 kali absen nggak boleh ikut UAS, udah gitu aja. Sip ya, supaya kita beneran punya grade lines dan kita beneran punya takaran supaya nanti kita ngerti aku tuh udah di level mana gitu. Karena yang paling bahaya dalam hidup adalah aku tidak tahu kalau aku tidak tahu. Jadi bahkan orang hari ini nggak tahu tuh dia nggak sadar dia nggak tahu gitu. Makanya kita akan merubah dari aku tidak tahu menjadi aku tahu. Dan itu nggak bisa kita berkontemplasinya ke dalam gitu. Supaya apa? Supaya kita nggak terlalu banyak julid keluar, menilai keluar, capek Bu, lelah. Karena kita jangan-jangan terlalu sibuk menilai orang lain untuk tahu mengenal orang lain, tapi kita kekurangan informasi tentang diri sendiri gitu. Gitu ya. Dan yang paling susah memang kembali kepada diri kita sih gitu. Setuju ibu-ibu? Clear ya? Oke. Saya boleh cerita fakta dulu nggak Bu? Boleh. Ya, jadi gini. Ya, mangga. Jadi gini. Saya mau mundur ke tahun 2010, di mana tahun 2010 itu pertama kali saya mendapatkan sebuah arahan untuk, saya tuh dulu, nggak dulu sih, maksudnya basic saya tuh entertainer Bu. Saya tuh magician, saya pesulap. Jadi kalau ibu-ibu dulu pernah nonton The Master RCTI, saya tuh juara 2 season 1. Ya. Dan kenapa saya juara 2? Karena saya memang mengalah supaya yang nomor 1 menang, gitulah kira-kira. Enggak ada yang bercanda. Emang kalah aja sih gitu. Nah,
Dan dari situ ketika saya hampir 15 tahun menggeluti dunia entertain, istilahnya gini, saya sedikit cerita dulu boleh ya ibu-ibu ya, supaya nanti kita relate sama topik dan apa yang akan kita bahas gitu. Nah, setelah 15 tahun gitu ya, ibu-ibu kalau pernah dengar ada satu penelitian yang namanya toxic sukses. Jadi di era modern ini banyak orang yang kecanduan sukses dan susah ngerasa cukup gitu. Punya 5, pengen 10. Punya 10, nggak ngerasa cukup. Bajunya banyak, ngerasa nggak punya baju mulu. Ini dan seterusnya gitu. Artinya kita mengalami sesuatu hal yang nggak pernah puas dalam kehidupan gitu. Di satu sisi bagus untuk bertumbuh, tapi di satu sisi membuat kita justru malah tidak bisa bersyukur gitu kira-kira. Nah, singkat cerita, di tahun 2010 tuh top karir saya gitu Bu. Top deh udah. Terkenal udah. Uang banyak. Mobil ada, rumah ada, semua oke aja gitu ya. Dimana pada saat itu anak muda tuh lagi nyari di posisi ini gitu. Dan memang saya dari kecil tuh punya mimpi pengen masuk TV, pengen terkenal. Memang itu jadi mimpi saya gitu. Karena memang salah satu basic saya itu saya mulai menyadari dan lebih menyadari bahwa passion saya adalah saya senang banget menghibur orang lain gitu. Dan kebahagiaan buat saya adalah ketika kehadiran saya bisa menghibur siapapun gitu intinya. Nah, singkat cerita, di tahun 2010 ketika saya nyampe puncak situ gitu ya, yang saya pengen apa dan lain-lain, menariknya adalah ketika saya nyampe puncak, justru saya ngerasa kosong gitu Bu. Feel empty. Begitu merasa puncak, ngelihat kanan kiri tuh jadi kayak nggak ada teman, dan beneran kayak nggak punya hidup gitu. Karena kebayang dalam 3 tahun belakangan atau 4 tahun belakangan dari tahun itu tuh kehidupan saya tuh beneran dikunci sama schedule. Saya bisa bangun pagi flight ke Surabaya untuk syuting, makan siangnya udah di Medan, makan malamnya udah live di studio RCTI gitu. Dan itu saya lakukan terus-menerus sehingga dalam tanda petik si toxic sukses itu terjadi gitu. Nah, akhirnya dalam satu perenungan saya tuh mulai berpikir, kan nanti kita akan punya 3 poin pertanyaan besar dalam hidupku. Jadi kalau saya pinjam dari bahasanya filsafat, 3 pertanyaan besar dalam hidup. Nomor 1, dari mana aku? Yang kedua, mau ngapain ke sini? Dan yang ketiga, terus habis dari sini mau kemana gitu. Maaf ya, orang yang berreligius hanya dalam konteks dogma dan doktrin, ini nggak bisa ngejawab 3 pertanyaan ini. Kenapa? Karena dia hanya melakukan sesuatu yang bahkan dia nggak ngerti isinya apa, dia nggak tahu isinya apa, dan dia nggak jelas tujuannya mau kemana gitu. Bahkan saya sering mengatakan, maaf ya, banyak orang yang hari ini sholat tapi nggak kenal sama Allah. Banyak orang yang hari ini umroh sama haji tapi nggak kenal sama Allah. Dia hanya melakukan rutinitas kewajiban dan menggugurkan kewajiban tanpa sebuah kesadaran dan pemahaman gitu. Nah, di tahun 2010 tuh saya kalut gitu Bu. Beneran kalut dan beneran ini apa sih gitu. Life, what is all about life gitu. Hidup tuh mau ngapain sih gitulah kira-kira. Nah, habis itu dapat jawaban dan akhirnya salah satu jawabannya adalah saya belajar Islam, saya belajar tasawuf. Saya mendatangi, jadi guru saya sampai hari ini sekitar ada 48 orang gitu. Saya datangin 30 pesantren lebih. Dan akhirnya karena ada sesuatu hal yang kayaknya kamu harus bikin buku dan kayaknya kamu harus meneliti deh. Dan saya merasa bahwa, orang-orang seperti saya pada saat itu juga banyak gitu. Nah akhirnya melakukan perjalanan, jadi saya muter tuh dari Sumatera, ujung Sumatera sampai ujung Sulawesi untuk meriset lah gitu kira-kira. Nah, akhirnya di situ saya banyak dapat pelajaran. Jadi saya mempelajari Islam, saya ke Vatikan belajar Katolik, saya belajar tentang konsep Hindu, saya belajar tentang Buddhism, saya belajar tentang Vedanta, Tao Te Ching, Confucius. Jadi all around gitu kira-kira. Nah, dari semua pembelajaran ini akhirnya saya memiliki obligasi gitu ya. Kayaknya masyarakat kita perlu memahami ini deh gitu. Dan akhirnya saya bikin program yang namanya Dialog Positif gitu di tahun 2013. Nah alhamdulillah COVID di online kan, dan COVID alhamdulillah program saya Dialog Positif dapat rekor muri Bu. Jadi ini satu pendidikan berkesinambungan yang isinya tentang kesadaran lah gitu kira-kira. Nah jadi mungkin itu backgroundnya, dan saya lebih pengen diskusi tidak hanya based on religion basic gitu, karena beragama belum tentu memiliki spiritualitas yang bagus. Maaf ya ibu-ibu ya, orang religius belum tentu moralnya bagus gitu. Sehingga kalau kita berlindung di balik agama dan religius tapi tanpa sebuah kesadaran dan nilai spiritual, maka kalau kata bahasanya Quran di Al-Baqarah 208 itu ada kata-kata, masuklah kamu kepada Islam yang kafah gitu. Kafah di situ artinya jangan sepotong-potong ngomongin syariat mulu gitu. Jangan sepotong-potong ngomongin ritualnya aja.
tetapi penting banget untuk kita menyelami dari apa ritual yang kita lakukan, goals targetnya mau apa sih gitu kira-kira. Nah, jadi hampir 10 tahun saya punya pengalaman untuk melakukan ini dan comes up dengan beberapa fakta gitu. Nah, kita pemanasan dulu ya ibu-ibu ya. Jadi ini belum mulai ya, ini warming up dulu. Kenapa? Ya kalau sampai sore saya nggak syuting nanti siang. Oke, jadi ibu dan bapak, biasanya ada bapak-bapak, ibu-ibu, saya nggak pengen terlalu cepat menyelesaikan modul, tetapi saya harapan ya, step by step tapi kena gitu. Karena outputnya bukan pulang dari sini ibu-ibu bukan dapat pengetahuan aja. Tapi pulang dari sini goals kita adalah bagaimana pengetahuan diaplikasikan dalam pengalaman gitu. Karena kalau banyak ayat tahu, banyak pengetahuan tahu tapi perilaku nggak berubah juga nggak gitu. Makanya saya sering sebut ya ibu-ibu, konteks ini bukan pengajian. Ini latihan ngaji. Karena pengajiannya begitu keluar dari rumah ini, kita menghadapi dunia nyata, ketemu pasangan, ketemu anak, ketemu cucu, ketemu teman, ketemu tetangga. That's it, itu pengajian yang sesungguhnya. Karena prakteknya ada di situ gitu. Jadi nanti kalau di latihan pengajian banyak salah, nggak apa-apa daripada di luar yang banyak salah gitu kira-kira. Makanya kita penting untuk berdialektika supaya kita beneran bisa belajar dari basic gitu. Setuju ibu-ibu? Oke. Feel free di tengah-tengah ada pertanyaan atau apa, kita open to discuss gitu ya. Nah nanti saya akan klasifikasikan. Nah tapi saya rasa saya penting banget untuk cerita dulu ini. Karena ini sesuatu hal yang saya rasa penting secara masyarakat luas juga untuk tahu gitu Bu. Oke. Di tahun 2010 saya mengawali perjalanan ini dengan melakukan research. Jadi saya punya 2 profesor di Washington University. Yang satu namanya Husain Askari, yang kedua namanya Profesor Rehman. 2 profesor ini meneliti tentang negara paling Islami sedunia. Negara paling apa? Islami. Oke, sekarang kalau boleh saya tanya Bu, karena yang ditelitinya 208 negara, menurut ibu-ibu kalau ada penelitian negara paling Islami sedunia, kira-kira di top of mind ibu yang paling Islami di dunia ini negara mana? Jepang. Saudi Arabia. Finlandia negara sekarang. Oke, menarik ya. Karena yang diteliti bukan negara Islamnya, tapi negara yang Islami. Beda nih. Karena beragama Islam belum tentu Islami. Betul nggak Bu? Nah, saya waktu buka papernya itu udah pede tuh. Karena yang 208 negara, kita tahu bahwa Indonesia ini negara yang orang Islamnya banyak banget. Betul nggak? Penyumbang haji paling banyak, umroh paling banyak, surau pesantren masjid paling banyak. Dan saya agak pede begitu mau buka hasil rankingnya, top 10 lah gitu. 10 besar gitu. Ya, Indonesia nih, I love my country gitulah ceritanya. Nah, begitu buka Bu, halaman pertama, nggak ada. Jadi per page-nya itu 50. Oke. Ya udah nggak apa-apa lah ya, nggak 50, nggak 10 besar. Ekspektasi saya pada saat itu top 5 lah. Logikanya Bu, kalau orang Islamnya banyak harusnya paling Islami nggak? Logikanya kan begitu. Ya. Page kedua nggak ada. Page ketiga tengah nggak ada. Dan Indonesia dinobatkan menjadi negara Islami ranking 140 dari 208 negara. 140. Dan menariknya, kemana-mana saya nanya, itu pasti jawabannya Arab Bu. Dan Arab rankingnya 91. Nggak masuk 5 besar. Dan negara-negara Islam itu ranking-rankingnya di bawah. Dan yang mencengangkan pada saat itu yang membuat saya beneran mind blowing, di tahun 2010 negara nomor 1 paling Islami adalah New Zealand. Selandia Baru. Itu Islami banget. Kenapa? Karena yang diteliti bukan seberapa banyak orang melakukan syariat Islam, KTP-nya Islam, tetapi sistem Islam dan salam. Islam dan salam itu kan damai, sejahtera. Artinya yang diteliti salah satunya apa? Tingkat korupsi, tingkat kriminalitas, inter-society antara relationship si community-nya gitu. Dan ternyata New Zealand tuh nomor 1. Bu. Meskipun tahun 2022 New Zealand dikalahkan oleh Denmark. Dan saya sangat bersyukur perjalanan panjang ini salah satunya, Indonesia dari ranking 140 tahun 2022 kita ada di ranking 62. Ya, better. Much more better.
Salah satunya adalah pandemi efek. Betul, pandemi itu banyak banget membuat orang yang akhirnya salah satunya mencari keluar terus, yang dulunya dia nyari Tuhan di masjid, dia menganggap Tuhan ada di masjid, yang akhirnya dia mencari Tuhan di Mekah, yang dia anggap di Mekah, pandemi nggak boleh ke masjid, nggak boleh umroh, nggak boleh haji, betul nggak? Dan di situ mulai banyak orang menyadari bahwa oh iya ya, ternyata Tuhan tidak ada di luar, ternyata Allah bukan di situ, ternyata aku tahu bahwa mulai menyadari bahwa ketika ada mengatakan aku sangat dekat, aku lebih dekat, ternyata aku mencari sesuatu yang dekat. Jadi pandemi itu membawa orang yang lupa terhadap dirinya bahwa yang mengenal dirinya itu paling penting. Ketika dia sibuk keluar, menggapai, mencapai, meraih, tapi pandemi salah satu big effect tingkat spiritualitas masyarakat di Indonesia khususnya, di dunia umumnya itu naik, Bu, gitu. Nah, jadi memang paradoks di satu sisi secara ekonomi ancur-ancuran, tapi di satu sisi secara esensial spiritual justru growth-nya bagus banget gitu intinya. Nah, itu satu. Artinya, saya tuh punya question mark, pertanyaan besar di pikiran saya pada saat ngebuka hasil riset. Kenapa ya Indonesia orang Islamnya banyak tapi nggak Islami? Kan aneh gitu, Bu. Dan yang menariknya nggak ada yang meliti itu pada saat itu gitu. Nah ya udah, saya melakukan penelitian ulang. Saya muter. Jadi setahun dari tahun 2010 saya tuh punya sekitar 400-500 schedule untuk melakukan ini gitu. Itu satu. Yang kedua, Bu, maaf banget nih ya. Bagi kita orang Indonesia yang terlalu bangga dengan jumlah orang Islamnya yang banyak, ternyata kualitasnya nggak bagus-bagus amat gitu. Faktanya begitu. Dan di tahun 2002 kemarin, Microsoft mengeluarkan data penelitian bahwa Indonesia adalah negara yang pengguna sosial medianya itu paling tidak beradab se-Asia Pasifik, Bu. Sadis banget. Padahal penduduk terbanyaknya orang Islam. Dan yang ketiga ini yang sangat mengkhawatirkan sih salah satunya. Udah jelas-jelas ajaran Nabi Muhammad adalah Iqra, tapi nilai literasi masyarakat Indonesia itu di bawah banget. Makanya kenapa hoax gampang banget terjadi? Gimana? Nggak dibaca, nggak ngerti, sebarin aja. Dan terlalu percaya sama omongan figur otoritas yang nggak menggunakan critical thinking gitu. Main iya aja. Akhirnya apa? Dogma dan doktrin tumbuh subur di sini. Akhirnya apa? Pokoknya katanya itu tumbuh subur di sini gitu. Dan yang keempat, Bu, ini mencengangkan sih. Maaf ya, kita ngomong fakta masalahnya. IQ rata-rata orang Indonesia itu 78,4. Dan Ibu tahu, gorila itu IQ-nya 70, kita cuma beda 8 rata-rata. Kita sama dengan gorila. Nggak terlalu sama sih, tapi bedanya 8. Nah, itulah kenapa banyak orang yang sulit menerima dengan critical thinking, banyak orang yang sulit menerima dengan pemikiran yang mendalam gitu. Dan jangan lupa, Bu, orang yang malas mikir, pasti kerjaannya menilai. Pasti aja. Jadi kalau dia malas menggunakan pikirannya, pasti judgment. Makanya gampang banget mengkafirkan, menerakakan, menyalahkan. Nggak dipikir dulu gitu. Dan sulit menerima perbedaan. Itu IQ gorila kira-kira gitulah. Gitu ya. Makanya nanti Quran itu bilang, semua esensial Quran diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang menggunakan akal. Karena kalau nggak pakai akal, kita sulit masuk ke sini. Makanya maaf ya, banyak banget loh yang hatam Quran, hafal Quran, tapi nggak Qurani gitu. Kenapa? Karena dia nyaman dengan bunyi pengajian, menghatamkan. Makanya di kita yang dilombain kan bunyinya, bagus suaranya. Pertanyaan, Quran, maaf ya, gak ada loh. Satu statement Quran disuruh dihafalin tuh gak ada. Karena this is manual book. Ini adalah pedoman hidup kita gitu. Dimana pedoman itu bukan untuk dibunyiin, tapi dimasukkan dalam critical thinking untuk merubah perilaku. Pertanyaannya gimana mau merubah, orang gak ngerti isinya. Makanya di kita, ya memang kita korban jajahan juga dan seterusnya gitu ya. Makanya kan Kartini pernah protes. Kenapa sih kita disuruh ngaji tapi gak boleh tahu artinya? Artinya apa? Kita memang dibudayakan untuk pintar bunyi, tapi nggak ngerti isinya. Nah itu yang ternyata menjadi dasar kenapa masyarakat kita ada di ranking 140 pada saat itu. Karena kenapa? Masyarakat kita itu religius banget, tapi nggak ngerti hakikatnya gitu loh, Bu. Karena banyak nggak ngerti apa yang diucapkan. Makanya ibu-ibu maaf ya, ibu-ibu nggak usah terlalu amazed sama orang yang dikit-dikit, subhanallah, alhamdulillah. Itu semua rata-rata latah aja sih, udah gitu aja. Latah, tapi supaya kelihatan religius gitu. Jadi subhanallah. Masa ada, maaf ya, burung beo pup keluar tuh pupnya,
Astagfirullah, apa urusannya coba? Pup keluar sama minta ampun. Nggak ada urusan sebenarnya. Betul nggak? Kaget tapi religius gitu. Nah udah gitu aja. Dan yang kayak gitu ya maaf ya dianggap bagus. Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi poinnya adalah kita akan memahami esensi. Nah ibu-ibu, saya merasa punya obligasi dengan fakta-fakta seperti ini. Kayaknya kalau kita yang tidak memulai, mau siapa yang memulai untuk melakukan perbaikan gitu. Dan kunci utamanya adalah di bidang pendidikan. Dan kalau pendidikan kita nggak pernah berubah, kita nggak akan pernah juga berubah dalam konteks yang lebih luas gitu intinya. Nah maka begitu saya masuk ke pendidikan formal, susah banget birokrasinya, saya bikin pendidikan non formal dengan channel YouTube, TikTok, apa dan lain-lain. Intinya adalah bagaimana kita sama-sama untuk meningkatkan kecerdasan. Karena 2045 digadang-gadang akan menjadi Indonesia emas, betul? Tetapi kalau masyarakatnya IQ-nya 78,4, bukan Indonesia emas tapi Indonesia cemas gitu kira-kira. Kan bahaya. Dan kita masih punya cukup waktu lah mudah-mudahan ya. Karena PR kita adalah generasi alfa udah selesai, beta sekarang. Anak-anak di usia 0 sampai 7 tahun itu yang paling krusial. Karena 0 sampai 7 tahun adalah masa-masa teta, masa-masa mereka installment. Kalau diwariskan Islam yang nggak rasional, Islam yang hanya dogma doktrin, mereka akan mewarisi apa yang kita dapatkan dari orang tua kita gitu kira-kira. Jadi ibu-ibu, yuk jadilah pemutus mata rantai warisan dogma doktrin supaya nanti anak cucu kita nggak separah nenek moyang sekarang yang sekarang gitu. Meskipun nenek moyang kita yang zaman-zaman dulu kan top banget sebenarnya gitu. Nah makanya di dalam konteks ini mungkin visi misi yang beneran passion saya adalah mengembangkan pendidikan supaya at least kita bisa beragama dengan kesadaran, bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi tahu tujuannya mau apa gitu lah kira-kira. Silakan Ibu. Quran itu kan luas sekali, maksudnya Betul. Pengertiannya luas kan. Betul. Setiap orang punya masing-masing punya Tafsir. sendiri. Betul. Nah itu gimana kalau dan biasanya jauh beda gitu ya tafsir A sama tafsir B gitu. Iya. Nah, itu gimana kita menyikapi? Oke. Nah, ya. Boleh kita buka surat 61 ayat 2, silakan. Yuk. Surat 61 ayat 2 dan 3. Suara aman teman-teman? 61, 2 dan 3. Wahai orang-orang yang beriman. Tahan dulu. Tahan dulu. Kira-kira ayat ini buat semua orang yang KTP-nya Islam nggak? Hah? Semua yang beriman. Nah, dengerin dulu ya. Kan di sini statementnya bukan wahai orang-orang yang KTP-nya Islam. Beriman. Betul nggak? Oke. Komain dulu ya, komain dulu. Nah ini kan kalau cuman dongeng diceritain baca iya amin amin udah aja nggak ngerti gitu loh Bu. Tapi kita nggak tahu ini maksudnya mau kemana gitu. Oke. Contoh-contoh ya, saya mau ngambil yang lebih luas dulu. Di bulan Februari tadi kita udah ngobrolin tentang Ramadan. Pertanyaan saya, semua orang yang KTP-nya Islam wajib puasa di bulan Ramadan nggak? Hah? Orang Islam wajib. Ya, dengerin dulu pertanyaannya. Ya, dengerin dulu. Kan saya membagi 4 klasifikasi manusia, Bu. Level paling rendah, maaf ya, itu namanya asbun. Yang penting bunyi aja. Artinya yang level asbun ngomong dulu baru mikir. Wak, baru mikir. Wak, baru mikir. Itu level 1 tuh. Itu kompulsif gitu. Nah. Ya. Oke. Yang kedua, dia bicara based on knowledge. Sorry to say, 98% kehidupan sehari-hari kita itu nggak mikir, Bu. Betul. Kenapa? Karena 98% kita dikontrol oleh kebiasaan. Habits taking over us. Maka maaf ya, ibu-ibu mau ngajinya lama, tapi ibu-ibu nggak belajar merubah kebiasaan, nggak akan merubah hidup. Udah gitu aja. Kenapa? Karena base dalam biological kita, di alam sadar bawah sadar tidak sadar, alam bawah sadar kita menguasai almost 98%. Itu namanya habits. Makanya Quran itu sebetulnya berbicara tentang merubah yang namanya kebiasaan salah satunya. Makanya kenapa semua ayat Quran banyak pengulangan, ritual banyak pengulangan, karena hanya dengan pengulangan lah kita bisa merubah habits. Karena apa? We are what we repeat. Kita adalah apa yang kita ulang-ulang. Ya. Yang ketiga namanya paham, yang keempat namanya sadar. Nah, saya mau nanya ulang Bu, ya. Yuk kita pakai critical thinking kita.
Di ayat yang namanya Ramadan, itu ada kata-kata begini. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus syiyam. Sama nih. Ya ayyuhalladzina amanu, lima ta'kulun malah taf'alun. Sama di 61:2 ayat 3, statement depannya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Sampai sini oke? Pertanyaan. Ayat ini untuk orang yang beriman atau untuk orang yang KTP-nya Islam? Beriman. Sekarang saya tanya. Orang yang KTP-nya Islam pasti beriman nggak? Belum tentu. Belum tentu. Karena jangan-jangan yang Islam baru KTP-nya. Artinya dia belum memiliki keimanan. Fundamental basic keimanan yang satu, nomor satu, itu pengetahuan. Nomor dua adalah kesadaran. Makanya Nabi Muhammad wajar banget ketika di bulan Ramadan banyak umatku yang puasa, mereka cuma dapat haus dan lapar. Kenapa? Nggak beriman puasa. Artinya apa? Nggak tahu untuk apa, nggak sadar untuk apa. Akhirnya apa? Banyak ikut-ikutan, yang lain puasa, ikutan. Yang lain ini, ikutan. Begitu ditanya, emang makna ini apa? Jawabannya sama, wallahu a'lam bishawab. Udah aja. Dan kalau kata lagu Metallica, Bu, Metallica tuh nyanyi ada satu lagu, sad but true, sedih tapi beneran. Maaf ya, 90% masyarakat kita gak ngerti-ngerti amat apa yang dia lakukan waktu sholat, waktu puasa, waktu umroh, waktu haji, gak ngerti-ngerti amat. Dia pokoknya melakukan sesuatu, tapi dia gak ngerti tujuannya buat apa. Jadi kadang-kadang saya juga gak bisa bedain ini orang lagi sholat apa lagi senam sih gitu. Jangan-jangan cuma olahraga, tapi gak ngerti tujuannya mau apa. Ini orang lagi puasa atau lagi diet sih? Ini orang umroh, haji, atau lagi wisata sih gitu, Bu. Karena kenapa? Outputnya jangan-jangan lupa bahwa setiap ritual itu adalah jembatan menuju esensi gitu kira-kira. Dapat ya? Oke. Di ayat ini, hai orang-orang yang berarti satu punya pengetahuan, yang kedua punya kesadaran. Lanjut, Bu. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kami kerjakan? Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu nggak kerjain? Betul nggak? Berarti sekarang saya tanya. Ibu-ibu, kita penting untuk menyadari yang namanya tafsir itu adalah pendekatan. Yang namanya fikih itu namanya menduga. Maka nggak ada tafsir yang terbaik, tidak ada tafsir yang paling absolut, semuanya hanyalah pendekatan. Makanya ibu-ibu kalau dengar 10 orang ngomong tentang satu ayat punya 10 pendekatan yang berbeda, betul nggak? Sekarang saya tanya, terus yang benar yang mana? Kan itu pertanyaannya, Bu ya? Lanjut, Bu. Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Kabura maktan indallahi antakulu malataf'alun. Allah nggak suka kamu cuman ngomong tapi kamu nggak ngerjain. Maksudnya jangan-jangan cuman ngomong aro'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal, tapi selesai baca Al-Maun pelit gitu misalnya. Bu, saya mau nanya, maaf ya, ada nggak orang yang sholat rajin, puasa rajin tapi pelit? Ada nggak? Jangan banyak, nggak enak, ada aja, ada. Betul nggak? Contoh, Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Coba, itu kita ngomong nggak? Ya Allah ya Rabbana, inna sholati sholatku wa nusuki, ibadahku, hidupku matiku, terserah engkau deh ya Allah. Gitu nggak? Lagi iftitah ngomong terserah engkau, selesai sholat komplain mulu, ya Allah. Komplain mulu gitu. Connect nggak antara omongan sama perilaku? Enggak. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Coba. Atas namamu ya Allah yang maha kasih, maha sayang. Lagi sholat ngomong atas nama Allah maha kasih sayang, selesai sholat nyuruh anaknya marah-marah. Connect nggak? Enggak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, pokoknya segala puji milik engkau deh. Selesai sholat, berbuat baik, orangnya nggak terima kasih, marah. Makasih aja nggak, pengen dipuji, gimana? Connect nggak? Nggak connect. Makanya kenapa nanti Quran selalu mengatakan, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Karena mabuk lawan dari sadar, jangan-jangan kamu baca Al-Fatihah, baca iftitah, baca bacaan pendek, satu pun nggak ada yang kamu ngerti, sehingga selesai sholat, ucapan sama perilaku nggak ada yang sinkron. Kabura maktan indallahi antakulu malatafalun. Amat besar kebencian di sisi Allah
ketika kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Sampai sini oke nggak, Bu? Nah, sekarang saya tanya. Berarti tafsir yang paling terbaik yang mana? Gimana, Bu? Tafsir yang terbaik adalah ketika kita mendapatkan banyak persepsi, kita lakukan langsung dan kita alami langsung. Itu yang paling terbaik. Yang menjadi pengalaman lah itu yang terbaik buat kita, gitu kira-kira. Jadi pengalaman itu kan macam-macam. Ya, tapi kan dialami gitu, Bu. Ketika aku mengalami sesuatu, that's it. Ini yang paling terbaik gitu. Jadi nanti ada A, ada B, ada C, yuk kita terima. Tapi yang terpenting adalah apa yang kita terima, kita amalkan, kita lakukan, dan kita alami. That's it. Karena nanti segala sesuatu bentuk petunjuk yang sejati, itu adanya di sini. Pasti adanya di sini. Makanya ketika ada A, ada B, ada C, oke kita terima aja. Karena semuanya pasti pendekatan. Tapi kata kuncinya adalah jangan sampai kita ribut dari pendekatannya, saking ribut pendekatan A, B-nya nggak pernah beres, akhirnya kita jadi nggak ngerjain apa-apa gitu loh, Bu. Iya, aduh yang benar tafsir A, tafsir B ya. Aduh yang benar C atau D ya. Dua-duanya nyuruh kita sedekah. Saking sibuk kita ngomongin perbedaan tafsir, akhirnya kita jadi tidak sedekah. Dapat nggak sampai sini? Nah, saya komain. Saya mau nanya dulu nih sama ibu-ibu. Quran ini kebenaran bukan? Iya. Quran ini kebenaran bukan? Panduan kebenaran. Manual book, betul? Nah, sekarang saya tanya. Ibu-ibu mau tahu ini benar atau enggak, gimana caranya? Dengan membaca, membahas, pelajari. Berarti desain Quran ini bukan dibaca dipercaya. Tapi saya baca, saya pelajari, saya paham, saya amalkan, dan saya membuktikan bahwa yang ada di sini itu benar semuanya. Betul nggak? Nah sekarang baru dengar, udah langsung percaya, nggak tahu isinya apa. Contoh, ada nggak yang gini? Baca Quran, Alif Lam Mim Zalikal Kitab, terus ini Shadaqallahul Azim. Shadaqallahul Azim artinya apa sih, Bu? Maha benar Allah atas segala. Sekarang saya mau nanya, ibu-ibu mau tahu benar atau enggak firmannya ini dari mana? Kalau tidak mengalami. Berarti Shadaqallahul Azim itu selesai baca buku Quran atau selesai ketika baca Quran, saya ngalamin, saya langsung mendapatkan direct experience dan saya tidak ragu-ragu karena kenapa? Saya udah ngalamin kok gitu. Contoh, ini saya belum makan ini ya, Bu. Saya belum makan nih. Terus saya bilang, ibu-ibu ini kue enak banget. Ibu-ibu juga ceritanya belum makan. Mau percaya nggak omongan saya? Harus. Berarti ketika ibu-ibu dapat saya kata-kata enak, itu baru hanya informasi. Gimana dari dengar kata informasi langsung percaya gitu. Berarti ibu-ibu kalau mau membuktikan ini enak atau enggak, gimana caranya? Makan, ambil, icip-icip. Begitu ibu udah icip dan tahu rasanya enak, baru ibu bisa ngomong, Shadaqallahul Azim. Benar ya. Sementara selama ini baca, nggak ngerti, Shadaqallahul Azim. Terus nanti ditanya, emang isinya maknanya apa? Wallahu alam bisawab. Balik lagi. Betul nggak, Bu? Makanya kita terdidik, terdesain cuman untuk bunyi hatam, bunyi hatam, bunyi hatam. Padahal perintah Quran sendiri, Quran didesain tidak hanya untuk dibunyikan dan dihatamkan. Pun nggak salah sih ketika baca buku Shadaqallahul Azim. Oke. Tetapi tujuan maksudnya bukan abis baca ini terus kamu ngomong Shadaqallahul Azim. Bukan itu poinnya. Tapi jadikan ini sebagai pelajaran, di mana pelajaran ini akan menjadi pengalaman. Disitulah baru kita bicara zalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Orang takwa itu adalah orang yang mengalami. Orang takwa itu adalah orang yang menjalankan. Bu maaf ya, maaf banget nih. Sekarang ada nggak orang yang hatamnya sering, tapi abis hatam ngegosip mulu kerjaannya? Ada yang begitu nggak? Nah, ya jangan banyak sih, ada aja. Berarti dia tidak walk the talk, betul nggak? Dia cuma ngomong, tapi nggak jadi perilaku gitu. Sip ya? Tapi kan Pak Ustadz itu manusiawi juga. Ya kan manusiawi kan alasan aja sih, Bu. Iya, kan manusiawi dong. Tentang kebenaran.
Betul. Makanya kalau kita berlindung di belakang manusiawi, kita nggak akan maju gitu. Ada kebenaran dan ada pembenaran. Manusiawi dong kalau aku nggak ngerti, kan ini bahasa Arab. Bukan, malas aja belajar gitu. Betul nggak? Nah, contoh nih ya, contoh nyata supaya nanti nyambung. Surat 2, 274 Bu, silakan. 2 Al-Baqarah 274. Ibu saya pakai angka boleh ya? Karena kalau saya ngomong Al-Jasiyah 20, ibu pusing nyarinya berapa. Jadi kalau pakai angka lebih cepat gitu. Surat 2, 274. Siapa yang mau baca? Boleh, siapa yang mau baca? Ini yang penting-penting kita bacain, yang agak bisa saya skip supaya cepat waktunya saya nanti bacain. Ibu catat gitu ya. Nanti di rumah jadi PR. Mangga. 274. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Oke, saya mau nanya. Ibu-ibu barusan mendengarkan kebenaran atau mendengarkan informasi? Informasi. Udah jadi kebenaran belum? Kenapa? Sementara selesai baca, Shadaqallahul Azim, ngerasa solehah, aku udah baca ayat. Betul nggak? Padahal barusan adalah informasi. Quran ngasih informasi. Informasinya gini loh ya, orang-orang yang menginfakkan hartanya baik siang maupun malam, mau sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Sekarang saya tanya, yang bisa membuktikan ayat ini orang yang bunyi atau orang yang bunyi plus ngerjain? Bunyi dan ngerjain. Oh, informasinya kalau saya sedekah, saya happy gitu. Kan kira-kira gitu. Saya mau buktiin lah. Ibu pulang dari sini, ibu sedekah. Begitu ibu sedekah ngasih fakir miskin. Aduh bahagia. Pernah ngerasa gitu gak Bu? Begitu ibu ngasih, ibu ngerasa bahagia. Di situ ibu berhak mengatakan, Shadaqallahul Azim. Kan alhamdulillah kan segala pujinya Bu. Tapi segala pujinya memang milik Allah. Tetapi kita dalam term Shadaqallahul Azim artinya apa? Ibu mengalami langsung informasi ini bahwa ini benar gitu loh. Karena mengalami. Jadi sekarang saya tanya, puncak tafsir tertinggi apa? Pengalaman. Makanya Bu, mending tahu satu ayat yang dialami, langsung jadi pengalaman daripada bejubel ribuan ayat tapi dijadiin alat debat gitu kira-kira. Iya. Kalau seandainya kita sedekah gitu, tapi mengalami hal-hal yang kurang baik itu gimana dong? 74 ayat 6 silakan. 74 ayat 6. Yuk, buka lagi. Ayatnya berapa? 74 ayat 6. Apa katanya Bu? Jangan engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih baik. Iya, jangan-jangan sedekahnya nggak ikhlas, pengen lebih banyak aja sih gitu. Jangan-jangan waktu ngasih mudah-mudahan. Ngundang anak yatim sih, bagus gitu ya. Begitu ngasih amplop, tapi begitu ngasih amplop doain ya, gitu. Lah coba ulangi ayatnya. Bu, coba buka lagi ayat. Janganlah atau haruslah. Jadi kalau jangan boleh nggak? Dan janganlah kau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih baik. Ayo, gimana? Janganlah. Ya, kalau janganlah boleh nggak? Nggak boleh. Ya jangan dong. Berarti kalau ibu-ibu sekarang sedekah terus minta didoain jadi sembuh, minta didoain jadi apa? Itu sedekah atau transaksi? Dagang namanya, bukan sedekah. Jadi kalau kita benar-benar kalau ngasih sesuatu lillahi ta'ala, apapun 76 ayat 9, belok lagi. Ayo. kecuali mereka bilang kita doakan. Nggak apa-apa kalau itu, kan kitanya nggak ngarep. 76 ayat 9. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Hanyalah karena mengharapkan apa? Hanya mengharapkan keridhaan Allah atau doa anak yatim? Hanyalah menghadapkan keridhaan Allah atau dapat 10 kali lipat pembalasannya? Keridhaan Allah. Lanjut. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih
Bahkan terima kasih aja nggak usah harus kamu pikirin. Lah, ayatnya begitu. Betul nggak? Mama, ibu-ibu maaf ya. Nih, habis sholat, Allahu Akbar, Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji hanya milik. Dah, waktu sholat. Nolong orang. Begitu ditolong, orangnya langsung pergi. Kesel, makasih aja nggak? Suka gitu nggak? Nah, Quran ngomong, kamu ucapan terima kasih aja nggak usah ditunggu gitu. Ya, itu kan pantas gitu loh, Pak. Iya pantas, tapi kan nggak usah ngarep gitu. Urusan dia mau terima kasih atau enggak, bukan bisnis kita, bukan urusan kita. Karena tujuan kita bukan untuk gimana-gimana. Yang di situ dikatakan hanyalah untuk mencari ridho Allah. Nah Bu, maaf ya, barusan ayat-ayat yang kita baca waktu ibu-ibu hataman kebaca nggak ayatnya? Wow, masa? Alhamdulillah udah hatam tapi surat 74 ayat 6 kelewat satu ayat, masa begitu? Kebaca, tapi tahu isinya nggak? Enggak. Kenapa? Bunyi mulu masalahnya. Betul nggak? Sehingga kita nggak dapat informasi secara kafah, karena kenapa? Kita cuman bunyi, habis gitu kita banyak percaya sama omongan figur otoritas lagi. Pokoknya katanya, kan ini udah ada nih manual booknya. Betul nggak Bu? Saya tuh selalu mengatakan gini Bu, kalau Allah sebagai distributor utama petunjuk dan Allah itu dekat sama kita, berarti kita ke distributor utama dekat nggak Bu? Iya. Kalau ibu bisa ngambil barang ke distributor utama, ngapain ke subagen coba? Lo malah percaya sama subagen. Apalagi ini subagen yang nggak jelas nih gitu. Shopee. Nah, gitu ya. Nah, jadi maksud saya adalah betapa kita kekurangan informasi tentang buku kita sendiri gitu loh Bu. Karena kita terlalu nyaman didongengin. Udah saya pokoknya mau dengerin dia aja deh gitu. Lah dia juga kan tafsir. Betul nggak? Sip ya. Nah, jadi kata kuncinya hal yang terpenting adalah ada 5 Bu. 5 nih ya. Satu dulu sebelum masuk ke yang 5, yuk kita renungkan dulu ayat yang satu ini. 45 ayat 20. Al-Jasiyah ayat 20. Teman-teman suara masih oke? Oke, tahan dulu. Hadza baso irulin nas. Sekarang saya tanya. Buku yang saya pegang ini untuk orang Islam atau untuk manusia? Berarti Quran mengajarkan kita untuk menjadi manusia. Betul? Oke, lanjut ayatnya. Duh, punten ini ada mati sedikit. Lanjut dulu ayatnya, Bu. Petunjuk dan rahmat dan Punten. orang-orang. Loh kan, wahai orang-orang yang beriman. Nggak ada loh kalimatnya. Wahai manusia yang beriman. Betul? Oke. Ulang ya, supaya kita ngerti banget. Kalau statement di Quran ngomongin orang, berarti dia lagi berbicara tentang identitas. Tapi ketika bicara tentang manusia, itu berarti lagi bicara tentang esensi. Contoh. Kalau kita bicara dalam konteks yang namanya manusia itu lebih kepada sifat kemanusiaan yang namanya manusia itu lebih kepada sifat kemanusiaannya. Tetapi orang itu adalah identitasnya. Contoh, ibu-ibu kalau ketemu teman baru di pengajian atau di arisan, belum pernah ketemu, dia akan nanya yang mana nih? Nomor 1. Ibu orang mana? Atau ibu manusia mana? Yang mana? Orang. Berarti dia lagi nanya apa? Identitas. Sekarang saya tanya, di ruangan ini yang beda itu identitas atau kemanusiaannya? Identitas. Kita ini semua sama-sama bukan manusia. Ulang dulu. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ini Bu, ini simple tapi esensial banget loh. Tapi membingungkan.
Oh ya. Oke. Kenapa coba? Maaf ya, kita belok dulu dikit ya. Ibu buka 93 ayat 7. Nanti balik lagi ke situ. Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Dan dia mendapatimu seorang yang apa? Bingung. Lanjut. Dia memberikan petunjuk. Lalu dia memberikan apa? Jadi kalau orang mau dapat petunjuk harus apa dulu? Nah, gitu. Berarti kalau ibu-ibu di sini mulai bingung, berarti bentar lagi dapat apa? Makanya ibu-ibu ngerti nggak kenapa saya banyak nanya? Supaya ibu-ibu bukan mikir. Bukan bingungnya, buat mikir. Sip ya. Karena kalau orang bingung, berarti lagi dipakai. Nah sekarang banyak orang pengajian bahkan bingung aja enggak. Betul nggak? Gimana mau bingung orang? Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi shadaqallahu lazim. Bingung nggak lu? Enggak. Gitu. Benar nggak? Gimana mau bingung orang dia nggak ngerti isinya? Oke? Jadi kalau tadi ibu bilang bingung, alhamdulillah, ibu bentar lagi dapat petunjuk berarti. Tapi kalau bingungnya kelamaan, namanya vertigo. Ya, oke. Kita ulang ya. Ada orang, ada manusia. Orang adalah identitas, manusia adalah sifat esensinya. Ibu maaf ya, jangan sampai keorangan kita meniadakan kemanusiaan. Karena kita semua adalah manusia. Maaf nih. Ibu kalau beli minum, mau itu Aqua, mau itu Amidis, mau itu Le Minerale, mau itu Equil yang agak mahalan dikit. Empat-empatnya itu yang beda cuman mereknya. Karena semua isinya adalah mineral water. Sekarang saya mau nanya. Terus ibu-ibu kalau haus nyari merek atau nyari air? Berarti merek itu orang apa manusia? Iya. Orang kan merek. Identitas. Nah, berarti air itu apa? Manusia. Loh, ibu kalau haus nyari merek apa nyari air? Berarti yang esensi dari semua merek ini mereknya atau airnya? Nah meskipun kita udah termindset banget kemana-mana mau apapun pasti kalau pesan Mas Aqua 2. Yang datangnya Amidis ya udah karena mindsetnya dari merek udah menjadi esensi. Nah sekarang saya tanya maaf ya, agama Islam itu merek bukan? Merek. Islam itu isinya. Maka orang yang agamanya Islam belum tentu Islami. Nah kita bangga sama merek tapi airnya nggak jernih gitu. Jadi kalau ibu-ibu punya identitas Islam udah aman belum? Belum, orang mati nggak bawa identitas. Ibu kalau mati ditanya sama malaikat, ibu agamanya apa? Mau ngomong apa? Islam, apa buktinya? Aduh KTP ketinggalan, repot. Nggak ada bukti. Betul nggak? Berarti Islam terletak pada manusia atau terletak pada mereknya? Manusia. Oleh karena itu ketika Quran mengatakan inna dina indallahil Islam, itu lagi nggak ngomongin mereknya. Tapi kamu penting untuk jadi manusia. Dan Quran ini pedoman bagi manusia. Jadi Bu maaf ya, kalau orang rajin baca Quran tapi kemanusiaannya nggak hidup, there is something wrong. Kalau baca Quran jadi membenci orang lain, merendahkan orang lain, menurunkan kerendahan si kelompok orang lain, there is something wrong. Kenapa? Justru dengan saya membaca Quran, kemanusiaanku jadi hidup. Makanya hadza baso irulinas. Quran pedoman bagi manusia. Sampai sini oke Bu? Ih jadi diam-diam gini, oke Ibu? Dapat ya? Supaya kita nggak terjebak sama, saya langsung mau pakai contoh ekstrim ya, maaf ya. Kristen, Hindu, Buddha, Islam. Yang beda apanya? Cara beribadah.
Tapi semuanya manusia nggak? Jadi kalau saya ngebenci mereka gara-gara identitas, berarti saya belum Qurani. Udah gitu aja. Karena saya tidak melihat kemanusiaannya, tapi saya justru malah menilai dengan keorangannya. Makanya Quran didesain untuk manusia. Gimana Bu? Kan gini, Quran itu luas nanti Bu. Binatang itu kan, maaf ya. Orang yang nggak pakai akal itu namanya binatang. Nggak berakal. Jadi maaf ya, model-model kayak saya gini bisa dianggap binatang nggak? Kalau saya nggak pakai akal? Contoh, 7179, silakan. 7 Al-A'raf 179. Nah, surat 7. 7179. Surat 7 Al-A'raf ayat 179. Nah. Dan sungguh akan isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Jadi mayoritas jahanam aja ya. Nah, udah gitu. Lanjut. Mereka memiliki hati. Mereka punya hati. Tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Tapi nggak dipakai nih hatinya. Ketutup terus. Berarti kalau orang pakai hati, ciri-cirinya adalah keluarnya welas asih. Berarti kalau orang lagi benci, hatinya lagi ketutup nggak? Ketutup bahasa Arabnya kafir. Maka ibu-ibu di rumah pasti ada bed kafir, ada nggak? Penutup kasur. Bed cover kan? Maka ditranslasi jadi bahasa Inggris jadi cover gitu. Berarti kalau hatiku tertutup oleh kebencian, aku lagi jadi orang apa? Nah, nggak usah ngafirin orang. Karena kafir tidak terletak pada tapi pada kemanusiaan. Jadi kalau orang tidak melakukan kemanusiaan, dia yang sesungguhnya orang kafir. Salah satunya apa? Hatinya enggak dipakai, welas asihnya enggak diaplikasikan. Lanjut Bu. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, ngelihat yang miskin cuek aja. Ngelihat yang susah cuek aja. Berarti kan matanya nggak dipakai dong. Iya kadang. Lanjut. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Dengar orang yang kesusahan nggak mau nolong. Dengar orang yang butuh nggak mau nolong. Lanjut. Mereka seperti hewan ternak. Mereka seperti apa? Hewan ternak. Jadi Allah membuat kata-kata hewan ternak itu bukan masalah bentuknya. Tapi kalau kamu udah nggak pakai hati, berarti kamu nggak beda jauh sama hewan. Lanjut Bu. Bahkan lebih sesat lagi. Makanya kita ini disebut hayawan natikun. Hewan yang memiliki akal sehat. Berarti kalau akal sehatnya nggak dipakai lagi jadi apa? Nah udah gitu aja. Dan dalam bahasa Arab hewan itu disebut basyar. Disebut juga orang. Berarti maaf ya, si Abu tampilannya gini tiap hari ngekafirin orang, ngerakain orang, ngebenci orang. Saya lagi jadi apa berarti? Hewan. Kafir. Makanya buka tutup Quran dari hewan menjadi manusia. Dari Al-Baqarah menjadi An-Nas. Makanya kalau kita ngaji mulu panjang tapi nggak ngerti, nggak ada progressing jadi manusia, berarti kita nggak naik levelnya gitu. Makanya surat paling panjang di Quran surat apa Bu? Kehewanan kita tuh banyak banget. Gitu. Sehingga ketika kita naik level dari hewan menuju manusia, disitulah kita menyelesaikan surat 2 sampai 114. Maka Quran ini didesain untuk manusia. Maksud saya, kalau selesai kita ngaji kemanusiaan yang nggak ada, berarti nggak sukses pengajiannya. Berarti kita tidak menuju kepada manusia gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Tapi kan tadi dibilang ini pedoman untuk mereka yang meyakini. Betul. Jadi meyakini bahwa Quran itu pedoman. Berarti kalau orang yang yakin yang gimana Bu? Yang mengalami. Baru aku yakin. Contoh. Ibu kalau saya sekarang dikasih tahu, Ibu kue ini enak, yakin nggak? Yakin tahap 1. Namanya ilmun yakin. Oh, katanya. Udah baru 1 nih, level paling basic. Toh gini deh, ini ceritanya belum kelihatan ya. Ibu-ibu, saya punya kue enak banget.
Ibu nggak pernah ngelihat wujudnya. Terus ibu percaya aja, itu baru ilmun yakin, informasi. Saya tunjukin, Bu ini kuenya. Begitu ibu ngelihat, namanya ainul yakin, ngelihat. Tapi udah yakin yang tertinggi belum? Kenapa? Gimana cara yakin tertinggi? Siap ya? Berarti inti dari orang yang Qur'ani bukan bunyi tapi mengamalkan. Makanya Bu maaf ya, pernah dengar kalimat gini nggak? Baligu ani walau ayah, sampaikanlah walau satu ayat. Pernah nggak? Oh ini ketika mengerti sampaikanlah walau satu ayat, pulang pengajian di-share di WAG keluarga. Ini hasil pengajian gitu. Kan bukan itu poinnya. Tapi sampaikanlah ketika kamu mengamalkan ini, sampaikan dengan perilakumu yang berubah menjadi lebih baik. Sampaikanlah dengan akhlakmu yang berubah lebih baik. Maka Nabi Muhammad didesain datang ke Arab pada saat itu bukan untuk bikin agama baru, bukan. Tapi untuk memperbaiki akhlak. Sehingga kata kunci dari apapun Quran adalah hadza baso irulin nas. Jadi ini pedoman bagi siapa, Bu? Manusia. Jadi maaf ya, manusia ngomongin identitas atau ngomongin esensi? Contoh lagi, saya kasih contoh lagi. Ibu beli gula, yang sebenarnya ibu cari itu gulanya atau manisnya? Manisnya. Tapi karena manis terletak pada gula, maka aku beli gula. Oke? Nah kalau gitu saya mau nanya, Islam itu gula atau manis? Islam itu gula atau manis? Oh tadi manis sekarang gula gimana? Pokoknya kalau tadi salah yang satunya gitu. Ini dengerin lo. Islam itu manisnya atau gulanya? Gulanya. Agama Islam, Islam itu manisnya. Agama Islam itu gulanya. Karena agama itu identitas. Sip ya? Makanya nggak semua yang putih-putih manis. Artinya apa? Bukan masalah baju putih-putihnya. Tapi kamu akhlaknya manis atau enggak gitu. Karena boleh jadi pakai, Bu maaf ya, orang pakai baju takwa, bisa nggak dia nggak takwa? Nih orang pakai peci, bisa nggak dia nggak akhlaknya bagus? Bisa. Belum. Orang pakai jilbab, maling. Betul nggak? Berarti nilai Islam pada jilbabnya atau pada akhlaknya? Agama Islam pada jilbabnya. Tapi akhlaknya. Maka semua apapun konteks identitas adalah jembatan menuju esensi. Oke Bu? Dapat something nggak? Something ya. Nah, yang penting ada sparkling, ping gitu. Nah, kita balik lagi ke 45 ayat 20 silakan. Surat 45 ayat 20. Yang tadi kan? Ya, yang tadi kan belum selesai kan? Ya. Boleh diulang, Bu. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Jadi Al-Quran pedoman bagi siapa? Manusia. Jadi saya ibu dan ibu-ibu kalau belajar Quran, kemanusiaannya harus tumbuh nggak? Yes. Jadi ini bukan buat orang Islam loh ya. Siapapun yang pengen jadi manusia, this is the book. Tapi nanti kita akan bahas Quran itu layernya banyak. Karena Quran sejati itu nggak ada tulisan dan nggak ada hurufnya. Karena yang tertulis ini hanya 0,1% dari Quran. Contoh. Bu yang nerima Quran Nabi Muhammad bukan? Iya dong. Nah, dari Jibril. Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad dapat Quran ada buku lewat ya? Book gitu nggak? Enggak. Per ayat. Nah, karena ada pengalaman. Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad pernah ngelihat buku ini nggak? Enggak. Kenapa?
Udah nggak ada dulu. 50 tahun setelah Nabi Muhammad baru Utsman menyusunnya. Betul nggak? Berarti kalau kita ngomongin Quran sejati, bukan ini. Ini adalah jembatan menuju Quran sejati. Jadi maaf ya, menguasai 30 juz Quran ini belum tentu kenal sama Allah. Berarti kalau tadi ada baca, pelajari, pahami, amalkan, siarkan, lima-limanya penting untuk kita miliki nggak kira-kira? Iya. Sementara ini yang di masyarakat kita yang diulang-ulang apa? Baca mulu. Tapi pelajari nggak. Apalagi paham. Makanya salah satu kewajiban dalam Quran, alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Pakai akal supaya kamu jadi paham. Contoh, kita kuis dulu sedikit ya, ibu-ibu ya. Kuis. Yang jawabannya benar dapat porsi makan siang 2 ya. Kan UTS sama kuis beda. Saya mau nanya, Nabi Muhammad dulu menghatamkan Quran berapa kali? Satu kali. Dulu datangnya satu-satu nggak? 5 ayat, 2 ayat, 3 keluar, telah aku sempurnakan seterusnya, nggak lama beliau meninggal, betul nggak? Berarti hatam secara hatam berapa kali? 1. Tapi beliau paham nggak? Oh ya jelas lah. Nah umatnya, ada nggak yang hatam diulang-ulang tapi nggak paham-paham? Iya. Betul nggak? Tapi waktu zamannya Nabi ada dong orang-orang yang nggak paham juga, maksudnya kan pengalamannya itu kan khusus pengalaman Nabi Muhammad kan. Betul, tapi kan dia sebarkan. Ya, bisa Orang nonton. Ya, terus ada orang-orang yang mungkin bukan berbeda benar, maksudnya berbeda pengalamannya gitu. Pasti Bu. Kenapa coba? 51 ayat 8 coba buka dulu. Sungguh kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Selesai. Jadi beda pendapat boleh nggak? Boleh. Tapi yang terpenting bukan masalah perbedaan pendapatnya. Setelah kita melakukan perbedaan, benar atau salah, itu level paling rendah. Tapi yang penting naik satu level, kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Itu yang paling penting. Apapun itu gitu. Gitu ya. Sehingga kalau kita bicara lagi, balik lagi kepada konteks yang namanya Quran tadi, bahwa ketika kita berbicara dalam konteks apapun, balik bahwa baca, pelajari, pahami, amalkan, siarkan, ini nggak bisa lepas. Contoh Bu, contoh aja ya. Supaya kita mulai menyadari betapa kita nggak tahu apa-apa karena kita sering banget hatam tapi nggak paham gitu. Contoh. Ibu pernah dengar kata, ini deh, tadarus nggak? Ibu suka tadarusan nggak? Ya kan kalau suka mau setahun sekali juga suka. Saya nggak nanya rajin atau sering nggak. Tapi at least seumur hidup pernah tadarus lah ya. Sekarang saya tanya. Ibu waktu tadarus ngapain? Oke, yuk buka surat 3 ayat 79. Surat 3 ayat 79. Berlomba-lomba itu tapi apa iya Pak bagus? Enggak ya. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kemudian kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan menyembah Allah, tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajari. Karena kamu apa? Coba Ibu baca di kalimat terakhirnya ada kata-kata wabima kuntum tadrusun. Ada nggak? Jadilah kamu pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab Dan karena kamu mempelajari. dalam bahasa Arabnya mempelajari itu kalimat terakhir ayat ini adalah tadrusun. Ada tadrusun? Oke, sekarang saya tanya. Tadrusun itu satu akar kata dengan tadarus. Artinya apa? Ibu-ibu selama ini tadarusan ngapain? Nah, itunya aja udah gak nyambung. Tadarusan yuk. Alif lam mim sodaqah. Itu mah bukan tadarusan namanya. Balapan hatam namanya. Iya. Iya, jangan gimana. Kan kita lagi belajar, Bu.
Nah, at least kita ngerti, kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang terdahulu. Sebetulnya saya setuju Bu, maaf ya, kata-kata berlomba-lomba itu dalam Quran sebetulnya bukan gini. Fastabiqul khairat itu sebetulnya bukan berlomba dalam kebaikan, tapi bergandengan tangan dalam kebaikan. Cuman kata berlomba di situ supaya aku bisa lebih baik dari versiku hari kemarin. Yes. Jadi berlomba sama diri sendiri. That's it Bu. Karena tidak ada yang kita bisa lombakan dengan orang lain, karena kita sama orang lain tidak apple to apple. Kalau apple sama apple dua-duanya apel malang bisa dibandingin. Kenapa? Jelas apple to apple. Setiap manusia nggak ada apple to apple karena kenapa? Jangan lupa, setiap individu manusia unik dan otentik, nggak bisa dibandingin. Titik. Dan kalau kita membandingkan berarti kita nggak ngerti diri kita gitu. Dan nggak ngerti esensi gitu. Gitu kira-kira. Sip ya? Sip. Oke sampai sini? Ya. Dengan kalau diadakan pemerintah kan tiap tahun MTQ. Nggak apa-apa. Cuma boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Cuman kalau kita tahu bahwa Quran bukan hanya dibunyikan, ya jangan dibunyiin terus dong. Tapi juga tadi disuruh apa? Wabima kuntum tadrusun. Agar kamu mempelah. Jadi ibu-ibu maaf ya, selama ini kita salah mengartikan tadarus nggak? Iya, dan ini mengakar kemana-mana. Menganggap ketika alif lam mim tadarusan. Mungkin karena zaman dulu orang laki-laki ya khususnya takut perempuannya lebih tahu tentang hak-hak mereka gitu ya. Bisa jadi Bu. Dan nanti kita bahas ya. Ibu tahu gini nggak? Pernah memahami? Kita tahu gini deh. Nabi Muhammad itu punya tugas salah satunya berat untuk datang ke masyarakat Arab pada saat itu tuh satu tugas beratnya dia. Dia tugasnya adalah menaikkan derajat wanita. Karena sebelum Nabi Muhammad menjadi kerasulan, itu perempuan di masyarakat Arab tuh nggak dianggap manusia, Bu. Dianggapnya barang. Makanya boleh dipinjemin, boleh dipakai seenaknya, boleh dijual. Ya, betul. Makanya di 1658, 59, 30, oh itu kalau ada orang Arab pada saat itu punya anak perempuan, merah mukanya, dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena kita pada dasarnya the son of patriarchy. Mau nggak mau, suka nggak suka. Nah, abad ke-7 saat itu ketika Nabi Muhammad mendapatkan enlightenment, dia mulai sadar, ini perempuan juga manusia kali gitu. Tapi pada saat itu masyarakat menolak nggak? Menolak. Nah itu nanti salah satu basic kenapa, maaf ya, kenapa terkadang kalau kita ngelihat ada tidak kesetaraan gender dalam konteks yang namanya hidup gitu. Salah satunya adalah, ya maaf ya, di hadapan Tuhan tuh laki-laki perempuan kan nggak ada bedanya sebetulnya. Gitu Bu. Tapi kalau kita bersaksi katanya kalau perempuan harus 2 orang. Ya makanya, itu kan transisi. Karena pada saat itu perempuan kan nggak dianggap utuh manusia gitu kira-kira. Karena perempuan kan ada masa haidnya yang mana kita kayak suka berubah pikiran apa. Iya balik lagi. Labi, Iya. gitu. Cowok juga kalau lagi bete swing mood juga Bu. Banyak kan bete. Iya. Akan punya duit apa lagi? Iya. Gini ya, saya belokin sedikit ya. Ini sebenarnya kalau kita bahas nanti ada di pertemuan ke-11 sih. Tapi karena udah keluar. Bu, hari ini kan kita warming up dulu ya, nggak apa-apa ya. At least kita ngerti arah kajian kita mau kemana gitu. Dan modelnya tuh kayak gini gitu. Modelnya tuh bukan duduk diam amin-amin. Nggak gitu. Tapi mikir gitu. Itu yang paling penting. Nih, dalam perspektif Quran, arijalu qawamu ala nisa, ada rijal, ada nisa. Orang mempersepsikan 2 hal itu adalah laki-laki dan perempuan. Salah? Enggak, tapi enggak tepat. Kenapa? Rijal dan nisa itu statementnya tidak berbicara masalah laki-laki dan perempuan, tetapi berbicara maskulin dan feminin. Oke? Nah, kita naik dulu satu step. Maskulin dan feminin itu sifat kelaki-lakian, sifat keperempuanan. Artinya kalau kita bicara maskulin dan feminin, nanti di level lebih dalam lagi, keruhanian itu diwakili sifat maskulin, ruhani. Keduniaan itu disifati oleh sifat feminin. Keduniaan. Jadi ini bukan ngomongin benar atau salah, bukan. Makanya ruhani itu maskulin, feminin itu materi. Makanya segala mother, materi jadi disebut mother. Makanya nggak ada bapak kota, yang ada ibu kota.
Karena ibu itu simbol dari yang namanya feminin atau yang disebut dengan materialistiknya. Kalau maskulin itu simbol dari ruhani. Makanya ibu-ibu kalau buka Quran bahasa Inggris ngomongin Allah pasti he. Bukan she. Kenapa coba he? Bukan Allah laki-laki, tapi Allah simbol dari ruh. Ruh itu adalah maskulin. Paham sampai sini? Nah, saya komain dikit lagi nih. Ini oke nggak? Oke. Nah, pahamnya tuh gini, paham? Nah, soalnya ini emang pelajaran ke-11 emang masih jauh sih. Tapi karena pop up, jadi ini penting untuk kita tahu. Nah, sekarang saya tanya. Berarti ketika Quran bahasa Inggris ngomongin he, bukan berarti jadi ribut. Oh kalau gitu Allah nggak pro sama perempuan dong. Bukan. Karena segala bentuk he itu pasti bicara tentang keruhanian. Paham? Berarti kalau she bicara tentang materi. Artinya di dalam diri kita ada ruhani, ada materi. Nah, ibu-ibu, yang paling dominan dan utama dalam hidup kita adalah mengejar ruhaninya. Materi ngikutin. Sampai sini oke? Karena kita pada dasarnya makhluk ruhani. Nah, artinya kalau seseorang mencintai materi berlebihan, dia berpegang kepada materi, dia lagi berpegang kepada sesuatu yang feminin. Jadi ketika Nabi Muhammad mengatakan di surga banyak perempuan, bukan ibu-ibu, banyak orang yang berpegang kepada materialistik gitu kira-kira. Ini terjemahannya kan, yang kalau di Quran menemukan wanita di surga. Nggak ada sih, di Quran nggak ada kata-kata di perempuan banyak di neraka, nggak ada. Itu kan hadis. Hadis ya. Perspektif. Jadi artinya terjemahannya. Oh, di Quran jadi terjemahannya laki-laki dan perempuan, itu translation secara singkatnya aja. Tapi dalam perspektif yang lebih dalam, Rijal dan Nisa itu nggak berbicara tentang laki-laki dan perempuan aja. Tapi berbicara tentang feminin dan maskulinnya gitu, Bu, kira-kira. Nah, makanya kenapa nanti kita belajar Quran itu layer by layer gitu kira-kira. Jadi ibu-ibu tenang aja, karena yang masuk neraka bukan perempuan, tetapi orang yang mencintai materi gitu kira-kira. Contoh ya. Benar. Makanya sok dibuka 18 ayat 54 silakan. 18 ayat 54. Hari ini kita agak banyak buka ayat, nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa. Ayat 54 ya? Ya. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Dengan bermacam-macam apa? Perumpamaan. Berarti Quran itu isinya perumpamaan nggak? Iya. Berarti kalau perumpamaan nggak literally A ya A, B ya B, enggak. Oh Bu, kalau kita nggak ngerti ini, makanya kenapa kita dikaruniai akal. Maaf nih ya. Tipikal level gorila susah nerima perumpamaan Bu. Pokoknya letter luck aja. Karena ininya nggak nyala gitu. Kemarin masih gorila, sekarang berarti. Nggak kan ini kita lagi ngomongin di sini, kita di tempat lain. Nah, maka kalimat terakhirnya menarik, lanjut Bu. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak yang membantah. Nah udah. Banyak yang apa? Membantah. Kenapa? Karena itu tadi dia nggak mau tumbuh gitu. Itu intinya. Nah jadi kembali bahwa kenapa sih dalam mempelajari ini, please open your heart. Itu kata kuncinya. Karena ibu-ibu maaf ya, ibu-ibu dengar figur otoritas ngomong, coba rasain pakai hati. Ini kalau nggak masuk akal, nggak masuk ke hati, ya nggak usah didengerin aja sih gitu. Bukan karena dia figur otoritasnya. Termasuk saya, ibu-ibu jangan percaya omongan saya. Karena saya tidak berusaha meyakinkan sesuatu, nggak ngajak ibu-ibu juga, nggak pengen diikutin juga, tapi kita berdialektika gitu. Karena pada akhirnya kebenaran yang mutlak itu nggak pernah datang dari luar gitu. Dan nanti kita akan ngerti Bu, satu lagi aja ya, 29 ayat 49 silakan. Bapak kirim foto ya ke Mbak Sari ya? Iya, aku lagi di sini gitu. Ayat berapa? 29 49.
49. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Ayat yang jelas di dalam apa di luar? Di dalam. Jadi sebetulnya ibu-ibu itu di dalamnya udah ada Quran belum? Gitu. Jadi please do trust your nurani, conscience, daripada kata-kata yang ada di luar. Semakin aku mengerti nuraniku, di situ balhuwa ayatum baina fi itu inside, sudur, dalam kesadaranmu. Tapi kalau orang baca gini aja, kita percaya sama hati kita yang kadang-kadang banyak salahnya itu gimana? Karena nanti kayak yang banyak salah bukan di hati, di pikiran. Hati itu nggak pernah salah, Bu. Tapi hati sering digoda oleh pikiran. 12:53 silakan. Surat Yusuf ayat 53. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Berarti kesalahan pasti nggak? Pasti. Jadi ibu-ibu nggak usah takut salah. Karena pasti. Tapi yang penting, jadi gini Bu, Allah itu nggak pernah nyari orang yang nggak pernah bikin salah. Karena nggak mungkin. Tapi Allah hanya mencari ketika dia salah, dia sadar dan dia kembali. Jadi buat ibu, itu yang penting. Jadi Allah nggak nyari siapa yang nggak salah, nggak ada. Jadi ibu-ibu sok sekarang banyak bikin salah aja. Ya. Itu maksudnya kita kalau baca ayatnya itu orang biasanya suka membantah tanpa really thinking apa gitu. Betul. Dan yang paling bahaya adalah membantah ini, Bu. Membantah yang hati. That's it. Begitu ngelihat, tolong dong ini, wis, ya nggak usah nanti. Contoh ya. Kita boleh ngecek nggak level pembantahan di grup ini, boleh ngecek nggak? Nah, kita cek. Dah, sebelum cek pembantahan, si 1253-nya coba dilanjutin dulu. Boleh. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Nah, yang mendorong kepada kejahatan itu namanya nafsu. Keinginan. Tapi yang bebas dari kejahatan itu namanya nurani, kolbu. Maka antara nafsu dan nurani itu begini nih. Ibu-ibu kalau banyak keinginan dan didominasi oleh keinginan, kesadarannya off pasti. Maka kata kuncinya ada dua, ada Allah, ada ego. Kalau ego lagi on, Allahnya off. Kalau egonya off, Allahnya on. Udah gitu aja. Ya. Gimana supaya apa? Gimana supaya Allahnya? 89 ayat 27 silakan. Ayat 27. 89 Al-Fajr ayat 27. Nah, gimana supaya Allahnya on terus? Ya ayat Tuhan nafsu mutmainah. Wahai jiwa yang tenang. Jadi kalau ibu-ibu pengen Allahnya on terus, belajarlah menenangkan jiwa. Gimana menenangkan jiwa? Ya. Itu dengan sholat bukan? Sholat itu partikelnya. Ini bagaimana, Ustaz? Oke. Ya oke. Ini pembahasan ke-20 sih nanti, tapi nggak apa-apa. Ini seru ya. Pertemuan pertama tapi nanyanya udah ke sana. Terbukti ibu-ibu pengalaman pengajian. Terbukti. Kalau Ustadz di sana 5 kali di sini sekali. Oke. Sip ya. Pertanyaan. That's very nice question. Tapi lanjut dulu ayatnya ke 27, 28, 29, 30. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai. Oke. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, ulang ya. Kalau ego on, Allah off. Off. Dia nggak tampil. Jadi ini flip flop, Bu. Sama kayak kalau dalam perspektifnya psikologi Maslow, kalau cinta hadir, ego mati. Dia nggak bisa hadir bersamaan.
Udah pasti. Maka Allah itu simbolnya cinta welas asih. Ya. Oke. Berarti urusan ini adanya tidak pada fisikal tapi pada jiwa. Oke? Nah, ini pembahasan jiwa bisa 6 pertemuan sebenarnya. It's a long way sebenarnya. Tapi kita straight to the point aja. Nah, saya mau kasih label sederhana gini. Saya mau kasih label sederhana. Orang yang jiwanya tenang itu namanya orang takwa. Sekarang saya tanya, Bu, orang beriman pasti takwa nggak? Belum tentu. Makanya level terendah manusia itu zolim namanya, gelap. Karena gelap dia nggak punya pengetahuan, nggak punya kesadaran. Maka orang yang zolim adalah orang yang gelap. Naik dia punya knowledge namanya iman. Naik satu level namanya takwa. Nggak ada cara lain kalau ibu-ibu pengen Allahnya on terus, jadilah orang takwa. Gimana caranya? Surat 3, 133, silakan. Kenapa, Bu? Gini, tawakal itu konsistensi takwa. Nah, jadi takwa yang diulang-ulang, dia jadi tawakal. Tadi Ya. yang tadi tuh Ustaz, yang apa nih, yang surat Al-Fajr kan dibilangin, Berapa Pak? 3, 133. ada kata-kata gini, Ya. wahai jiwa yang tenang, Iya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati dan yang ridha dan diridainya. iya. Ya. Tenang berarti ya ridha dan diridai. Ya, berarti sekarang saya tanya, ibu mau jiwanya tenang, yang membuat jiwa tenang itu siapa? Kita ya. Wah, Allah. Iya aku dong. Iya dong. Maka kalau ibu membuat jiwanya tenang, maka Allah akan meridhoi. Maka ridho dan diridhoi gitu. Contoh. Ridho itu artinya disukai. Align. Selaras. Nah, gitu. Kalau kita lagi nggak tenang, merungsung terus hatinya gimana? Berarti ibu lagi banyak ego. Banyak keinginan. Cuman ada 2 aja. Meskipun enggak, mungkin ibu nggak sadari. Karena banyak hal luka-luka yang kita tidak sadari yang disimpan di alam bawah sadar kita. 95%. Nah, tadi mau ngomong apa ya? Oh, ridho. Ya ulang. Iya, nggak tenang. Ya, soalnya kalau belok dikit tuh aliran suka kehambat gitu ya. Aliran suka kehambat. Ya. Ini nggak ada urusan sama itu Ibu ya. Untung udah beres ya. Nah, kita ngomong ridho sebelum tanggal 27 berantem tuh. Anyway, once kita berbicara maaf ya, contoh. Ibu-ibu hidup ada ujian nggak? Ada. Yang ngasih ujian siapa? Allah. Nah, mulai lagi nih. Kita sendiri. Iya dong. Karena yang memilih adalah diriku. Loh, ibu yang makan cabai kok nyalahin Allah ketika mencret sih gitu? Betul nggak? Berarti segala sesuatu bentuk apapun 4, 2, 30. Coba belok dulu dikit. Iya. Begitu makan sakit perut, Allah mengujiku. Kata Allah, enak aja kamu yang makan gitu. Kan ini Allah disalahin mulu. Ayat 30. Nah. 42 ayat 30. Dan apa Bu? Musibah? Apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Ya udah beres. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan. Coba. Baik banget ya. Sekarang saya tanya, maaf ya. Petunjuk semua orang dapat nggak? Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Ya belok dulu deh. Surat 2, 269. Coba belok dulu. Tatar, Ibu tadi bilang apa Bu? Kejawab semua maksudnya. Ya, coba belok dulu dikit ya. 1689 coba Bu. Ke situ baru ke yang berikut. Kok hafal banget sih? 1689. Dan inilah pada hari ketika Kita ingatlah ya. Iya.
Dan ingatlah pada hari ketika kami memberikan pada setiap umat seseorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Itu 89? Iya, 89 Ustaz itu kata-katanya. Ya, lanjut. An-Nahl. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Untuk menjelaskan apa, Bu? Segala sesuatu. That's it, selesai. Sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Oke. Jadi kalau tadi Ibu bilang kok kejawab semua, ya udah karena dia akan menjawab segala sesuatu, selesai. Gitu loh, Bu. Oke ya. Belok lagi ke 2269. 69 apa 269? 269. Pak, bagaimana dengan orang-orang yang sakit jiwa gitu? Mereka mengalami hal tersebut karena stres yang Pilihan, Bu. enggak, dia menjadi begitu kan bukan karena memang dia mau begitu. Ada yang mungkin Iya. begitu, tapi 5% genetik, 95% pilihan. Ya. Ya, dia memilih untuk itu gitu. Dia sadar dia akan tidak jadi punya kesadaran bahwa Gini, Bu, nanti kita akan ngerti, Ibu jangan berpikir sakit jiwa tuh orang yang di jalan telanjang tuh bukan gitu. Bukan gitu. pilihannya menjadi gitu. Nah, nanti kita akan ngerti ada orang sakit jiwa, ada orang sakit mental, ada orang macam-macam. Tapi dalam perspektif Quran, kalau ngomongin jiwa, maaf ya, semua orang yang lahir di bumi itu sakit jiwa dengan kadarnya masing-masing. Selesai. Kayak kita juga sakit jiwa. Oh jelas lah. Nanti kita buktikan. karena ada pula waktu saya jalan sekolah Iya. itu yang masih muda aja Iya. SMP, Iya. umuran itu kok sudah Iya. mengalami hal Iya, tersebut iya. gitu. Ya, nanti kita bahas itu lebih detail, Bu. Cuman sadarilah bahwa siapapun manusia pasti punya luka batinnya, pasti. Jadi kita semua tuh sakit jiwa sebenarnya. Makanya bumi itu rumah sakit jiwa besar. Iya. Jadi ibu-ibu kalau ketemu orang nyebelin, ya, ibu mulai ngerti aja. Oh, sesama pasien rawat inap, udah rawat jalan. Dia sakit jiwa, aku cuman kadarnya beda gitu. Jadi kita gampang. Kebanyakan buat sedikit. Nah, gitulah kira-kira. Silakan 2269. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Tahan. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia. Berarti semua orang dapat nggak? Ulangi dulu. Ulangi dulu. Nah, dia mendapat yu'til hikmah mayasya, di situ kalimatnya. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Deal dulu sampai sini? Berarti kalau dia memberikan, Allah memberikan kepada yang Allah kehendaki, semua dapat nggak? Enggak dong. Karena yang Allah kehendaki. Mantap. Sekarang saya mau nanya. Hikmah hidayah sementara 11-12 sama aja dulu ya. Meskipun nanti deep beda levelnya. Sekarang saya tanya, anggap aja hikmah tuh kesadaran dan pemahaman dan petunjuk. Berarti semua orang baca Quran dapat petunjuk nggak? Enggak, belum tentu. Karena mayasya yang Allah kehendaki. Sekarang saya tanya, ibu-ibu mau dapat hikmah atau enggak? Berarti yang menentukan siapa? Aku. Awas jangan ngomong Allah lagi. Aku mau belajar atau enggak? Aku mau mengulang lagi atau enggak? Aku mau mengaplikasikan atau enggak? Nah sekarang ketika orang hidupnya gitu-gitu aja ngomong, belum dapat hidayah. Terus ditanya, nyari enggak? Enggak. Nunggu hidayah datang. Enggak akan bisa. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terjadi pada dirimu tergantung perbuatan tanganmu. Sip ya? Nah, kita yang tanggung jawab. Allah ngasih. Jadi Allah hanya memberikan sama orang yang mau. Kalau nggak mau nggak bisa. Even pamannya Nabi Muhammad nggak dapat. Jadi Bu, maaf ya, jangan pernah berpikir kita bisa memberikan pencerahan kepada siapapun. Even ke orang yang kita sayang. Ke orang yang kita sayang, itu sesuatu yang paling berat dalam hidup kita. Karena kenapa? Ya Bu? Enggak, Pak Ustaz, kalau misalnya ada orang, belum pakai jilbab, belum dapat hidayah, itu apa itu? Iya, berarti kan dia mungkin belum ngerti atau belum paham. Dan dia mau pakai mau enggak kan bukan urusan kita juga, Bu. That's your choice. Masing-masing punya pilihan gitu. Makanya yang paling penting nggak usah usil gitu loh. Iya, ngapain usil?
Karena kita belum tentu lebih baik dari mereka. Kenapa, Bu? Jadi maksudnya kamu harus syiar dong, makanya bilang ke orang-orang bahwa kamu harus pakai jilbab gitu-gitu. Kan yang tadi saya cerita, siar terbaik bukan usil sama cara, tapi tunjukkan dengan perilaku yang lebih baik gitu loh, Bu. Perilaku bukan. Karena maaf ya, orang siar yang ngerasa bahwa aku lebih baik dari dia, Belum tentu, bro. kan bahaya, Bu. Apalagi udah ngomong paling benar, paling salah. Kan tahu loh. Harus ini, harus itu. Harus ini, harus itu. Yang maaf ya, itu tuh kadang-kadang kita mau syiar dengan kata-kata yang sangat-sangat, religius banget. Sekedar mengingatkan, ngeselin banget itu. Ya. Ngingetin atau maksa sih gitu. Misalnya. Karena pada akhirnya kita bersiar it's fine, tapi yang penting adalah niat kita. Karena ketika kita niat syiar untuk merubah dia, berarti aku lagi ngerasa lebih baik dari dia. Oh jadi artinya kita sombong apa gimana kalau kita melihat dia? Ya jelas tuh, Bu. Jelas lah. Merasa lebih ya. Merasa lebih. Iya. Makanya kita nggak punya tugas untuk merubah siapapun. Even. 22-17 silakan. Ya kamu mulai kelihatan yang pakai jilbab itu sangat self righteous. Betul. Sampai dia beri semua orang di sekelilingnya. Ya. Dua-dua yang merasa 22-17. Bu, nanti kita bahas apa bedanya jilbab, kerudung, khimar, hijab. Ini beda 4-4. Apa sih jilbab itu apa sih nanti kita bahas. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, Mau kamu beriman, terus mau kamu Yahudi, mau kamu Sabiin, mau kamu Nasrani, mau Majusi, sampai musyrik sekalipun. Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sorry itu saya kata Allah, urusan penilaian urusan saya. Kamu gak berhak menilai. Lah itu ayatnya begitu. Kamu cuma bersaksi aja, nyaksiin aja, gak usah menilai. Jadi kalau kita ngelihat dia kayaknya gak bener deh, hati-hati. Tapi kalau kita lihat orang lain yang beragama lain dari kita, tapi kehidupannya kayak bener gitu. Iya. Maksudnya kita lihat kayak, baik. Kayak si Mother Teresa gitu. Iya. Masa dia masuk neraka. Lah itu tadi, Allah kan nggak ngomongin identitas. Mother Teresa KTP-nya non-Islam, tetapi jiwanya bisa Islam. Islami banget. Lah itu tadi ayatnya. Mau kamu Yahudi, Nasrani apa, that's not your business. Titik. Iya. Iya. Coba buka lagi Bu, 2 ayat 62. 2 ayat 62. Boleh kita judge ya Pak? Nggak bisa. Emang siapa kita? Siapa lu? Jadi Bu, kalau ada yang sekedar mengingatkan siapa lu gitu Bu. Boleh mau barengan suara 1, suara 2, suara 3 silakan. Jadi core ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, mau Yahudi, orang-orang Nasrani, mau Nasrani, dan orang-orang Sabiin, mau Sabiin sekalipun, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, terus mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Iya, siapa kita nentuin neraka orang? Sabiin itu apa sih Pak? Sabiin itu kalau sekarang itu mungkin agnostik misalnya. Ateis gitu misalnya. Mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tuhannya kan sama sebetulnya. Sama, cuman beda nama aja. Cuman beda jalurnya. Nah, kesimpulan sederhana Bu ya. Kalau hidup ini adalah sekolah, saya sering menyebut bahwa hidup ini adalah the school of life. Oke? Maka di sini adalah kita setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita pasti mau memberikan pelajaran. That's it. Artinya apa? Kalau kita datang ke sini berarti semua manusia itu murid, betul nggak? Guru itu hanya Tuhan, hanya Allah. Setuju? Jadi kalau kita sesama murid dan Tuhan itu adalah gurunya, satu poin yang paling penting Bu, sesama murid dilarang mengisi rapot temannya. Udah gitu aja. Selesai. Dia murid, saya murid. Kok nggak ngisi rapat temannya gitu? Ya, terakhir, gimana cara jiwa tenang? Gimana cara on terus supaya kita benar-benar diridhoi dan supaya kita benar-benar Allahnya on terus? 3-1-3-3, balik lagi.
Sama sekalian kita ngecek kesakitan jiwa kita. Tiga 133. Ali Imran 133. Kayak tahan. Dan disuruh apa, Bu? Saya mau nanya. Kalau ada satu statement disuruh bersegera, penting banget nggak? Penting. Super duper penting. Urgent. Ya, bahkan ini yang urgent banget. Dari apapun sebenarnya. Lanjut. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang disediakan bagi orang apa? Jadi surga disediakan untuk orang yang mana? Bertakwa. Maaf ya, nggak ada kalimat Quran surga disediakan untuk orang yang rajin tahajud. Nggak ada. Surga disediakan untuk orang yang rajin puasa, rajin umroh, nggak ada. Kenapa? Mau tahajud, puasa, umroh, haji, semua sholat dan seterusnya. Jembatan menuju takwa. Jadi orang sholat nggak takwa, nggak nyampe. Orang puasa nggak takwa, nggak nyampe. Makanya surga statementnya bukan untuk orang yang rajin sholat, tetapi orang yang takwa. Menuju takwa, jalannya sholat. Menuju takwa, jalannya puasa. Setuju? Clear? Jadi ya, kenapa, Bu? Oh belum, tenang, 5 menit lagi, santai. Tenang Bu, tenang. Kita part by part dulu nih. Nah jadi sekarang saya mau nanya, berarti semua ritual jembatan bukan? Titik sampainya apa? Mantap. Jadi bertakwa itu harus bagaimana? Nanti sebentar lagi, tenang. Kan ini bentar, sama pertanyaannya. Nah, gitu. Kalau di 2137 tuh manusia memang tergesa-gesa. Gitu, tenang. Tenang. Tapi yang pengen saya tekankan adalah berarti kalau saya punya jembatan penting untuk nyampe ke titik sampai, betul nggak? Jangan muter-muter di jembatan tapi nggak nyampe. Sip? Jadi yang penting sholatnya atau takwanya? Dua-duanya. Karena yang satu jembatan, yang satu titik sampai. Jadi yang penting puasanya atau takwanya? Dua-duanya. Kurbannya atau takwanya? Dua-duanya. Karena nggak bisa lepas satu sama lain, yang satu jembatan, yang satu titik sampai. Enggak dong. Whole package. Siap? Ayat berikutnya. Lanjut. Nih kita cek kesehatan jiwa kita. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Nomor 1, orang yang takwa adalah orang yang bersedekah baik lapang maupun sempit. Selesai. Jadi mau rajin sholat, mau puasa rajin apa pelit, nggak main aja udah. No way. Jadi kalau kita rajin ibadah dengan konteks ritual tapi sedekah lapang sempitnya nggak kerjain, nggak lepas, nggak pandai melepaskan kemelekatan, kamu nggak takwa gitu kira-kira. Dan salah satu yang membuat Allahnya off adalah ketika kamu pelit. Ketika kamu menggenggam, ketika kamu melekat. Maka kemelekatan adalah musuh paling utama dalam ketauhidan gitu kira-kira. Ya, contoh. Berarti kalau urusan takwa, urusan kejiwa nggak? Iya dong. Berarti kalau orang pelit yang sakit apanya? Nah udah, nggak usah jauh-jauh. Tapi bukan pelit, cuma dia pas-pasan nggak bisa itu saya bilang pelit. Kan bukan hanya uang, Bu. Kalau saya nggak punya uang, saya bisa ngasih tenaga. Saya nggak punya tenaga, saya bisa ngasih waktu. Maka apapun yang bisa kamu lakukan, intinya adalah kamu letting go. Intinya kamu membantu dan intinya kamu bermanfaat. Memberi. Karena sesuai dengan kapasitasnya. Nah orang yang melakukan sesuai dengan kapasitas, bahasa Arabnya soleh. Iya, soleh itu proper. Iya, in a proper way. Contoh. Ibu kalau ada orang jatuh ke sumur, nolong kasih 500.000, enggak, dia mah butuh tali. Jangan aneh-aneh gitu. Orang butuh tali dikasih 500.000. Berarti nggak soleh gitu. Sip ya. Senyum sedekah nggak? Sedekah, tapi begitu ibu ngelihat orang lapar senyum, nah itu nggak soleh. Dia perlu kasih bungkus, bukan senyumnya ibu gitu. Kira-kira, maka do a proper way. Jadilah orang yang soleh. Soleh itu bukan rajin ke masjid, bukan. Soleh itu in a proper way. Sip ya? Kalau ada, ya. Berarti dalam orang kesempitan pun juga itu. Iya. Maka maaf ya, orang sempit yang tidak menolong orang lain, dia akan sempit terus. Karena nggak ada cara lain untuk lepas dari kesempitan hidup adalah menolong orang lain. Nggak ada lagi. Misalnya ada orang yang sakit atau yang meninggal, kita harus datang juga itu suatu kewajiban atau yang artinya sedekah juga. Tergantung niat. Iya.
Karena begitu datangnya gara-gara nggak enak, gara-gara takut dosa, berarti nggak ikhlas gitu. Iya. Iya. Berarti kurang ikhlas gitu. Makanya wajib tuh ada dua, Bu. Ada wajib harus, ada wajib perlu. Itu beda. Kalau harus tuh jadi harus kepaksa gitu. Tapi kalau perlu ibu sadar pasti. Tapi kan akhirnya kita datang juga berarti. Ya nggak apa-apa juga. Ya terserah juga. Tapi mau kasih jetor muka kan selalu jetor muka. Berarti kan itu basa-basi aja sih. Tapi ya nggak apa-apa. Oke sampai sini? Clear ya? Jadi nomor 1 orang takwa apa Bu? Simpel aja kita mudahin ya. Orang yang nggak pelit udah gitu aja. Berarti orang pelit jiwanya bermasalah nggak? Iya. Ada orang ngomong, ih dasar orang gila nggak pakai baju di luar. Padahal yang ngomongnya pelit banget, dua-duanya orang gila dong. Sakit jiwa gitu. Contoh ya. Misal di saku kantong ibu-ibu ada uang 20.000 sama 100.000 yang disedekahin yang mana? Dia jawab, jawaban rata-rata 20.000. Padahal tadi pilihannya 20.000 dan 100.000. Benar? Saya nanya tadi misal atau beneran? Ya tadi kan ngomong misal. Bener nggak? Kalau misal beneran apa bohongan? Nah berarti ibu-ibu bohongan aja pelit apalagi benerannya gitulah kira-kira. Nah udah ketahuan kan level jiwanya udah ketahuan. Iya, makanya jangan terlalu cepat ngomong orang sakit jiwa gitu, Bu, maksud saya. Sip ya. Jadi nomor 1 apa? 20.000. Nomor 1 adalah orang yang bersedekah baik lapang maupun sempit. Orang yang menafkahkan hartanya baik lapang maupun sempit. Nah, itu nomor 1. Syarat utama. Clear nomor 1 itu. Maaf ya, rajin sholat, rajin puasa, umroh, sering haji. Ini nggak kerjain, nggak nyampe aja. Ya, jadi jangan sibuk. Makanya Bu maaf ya, sama anak sama cucu jangan terlalu sibuk nanya udah sholat belum. Tapi sekali-kali tanya, nak hari ini udah berbuat baik apa? Itu penting loh. Karena sholat target akhirnya berbuat kebaikan. Sholat target akhirnya adalah sedekah lapang dan sempit. Itu kata kuncinya. Sip ya. Yang kedua Bu, lanjut. Kan tadi 134-nya belum? Nah. Dan orang-orang yang apa kedua? Nah, udah selesai. Menahan amarah. Nah itu nomor 3. Nah udah berarti sakit jiwa kalau ngomong berat itu gitu aja. Iya udah salah. Sip. Clear aja. Berarti orang yang susah memaafkan yang sakit apanya? Sip ya. Jadi ada 3 kuncinya. Sedekah lapang sempit, kontrol amarah, dan memaafkan. Selesai Bu. Once 3 ini kita pakai tiap hari, ibu-ibu aman aja. Dah. Buddha itu kan bukan agama Bu. Buddha itu artinya tercerahkan. Buddha itu kalau dalam bahasa Quran namanya Al-Qiyam. Kiamat itu artinya bangkit kesadarannya. Awaken man. Itu namanya Buddha. Hindu itu placementnya. The land of God. Tempatnya. Jadi bukan agama sih sebenarnya. Nanti kapan-kapan kita bahas the history of religion, Bu. Jadi kita bahas. Oke, ibu-ibu. Cukup dulu ya. Saya jam 1 ada another aku di sebelah di sini. Ya. Ya. Oke ya. Kan kita 12.4 something baru zuhur kan? Ya, jadi saya izin cukup dulu boleh? Terakhir pertanyaan saya, dapat apa hari ini ibu-ibu? Terbukalah hati kita, pikiran kita, jiwa raga kita. Terus terang jadi saya ingin lebih tahu. I'm not too religious gitu kan. Iya. Ingin lebih baca. Iya. Sip. Karena once kita ngerti ini adalah jalan manusia, Bu. Once kita ngerti ini adalah jalan hakikat menuju ke keterbukaannya nurani.
kita akan mencintai Quran. Mencintai bukan bukunya, bukan hatamnya, tapi energinya. Esensi. Karena nanti Quran itu disebut nur. 4174 dibilang Quran ini adalah cahaya. Gitu. Kok orang asing yang mempelajari Islam dan dia menjadi mu'alaf yang taat sekali, itu dapat esensinya. Kenapa coba Bu? Karena kita diwariskan, udah ngerasa dari lahir udah Islam. Kalau orang asing, dia belajar untuk masuk kepada Islam. Tapi dia bisa dapat Iya. semuanya dan ini. Kalau kita nggak dapat ya, Kita tuh kayaknya pengen ngebantah aja. Iya, kan tadi ada ayatnya. Nah. Tapi jangan kita Bu, saya nggak mau ikutan, ibu-ibu aja. Dari ustadz-ustadz yang di Indonesia Pak, Bapak perkirakan berapa banyak yang bisa kayak Bapak gitu, apa namanya, yang bisa mendapatkan energinya secara positif ya. Kemarin-kemarin kan kita dengarnya yang gitulah yang Gini Bu, saya rasa daripada kita melihat presentasi dan menilai, mending kita memperkuat kritikal dan esensialnya gitu. Karena hukum yin yang itu nggak bisa hilang. Nggak bisa hilang. Positivity sama negativity itu nggak mungkin pernah bisa hilang. Karena kita nggak mungkin sehat kalau nggak ada sakit Bu. Karena kita nggak mungkin damai kalau nggak ada perang. Maka kata kuncinya adalah bukan kita berapa ini, oke lah ya. Kata kunci intinya adalah waspada terhadap siapa yang kita dengar, apa yang kita dengar. Itu aja Bu. apakah, tapi pengen tahu aja apakah karena ada pengaruh dari ajaran dari bukan dari Saudi tapi dari Yemen, dari Ya, sekarang kalau ranking Islaminya aja nggak 10 besar, berarti kan yang pendidikan Islamnya what's wrong? Gitu aja sih. Iya. Dan filsafat. Bukan, filsafat terapan. pengkajiannya juga banyak filsafat. Iya. Karena nanti Ghazali, aduh panjang Bu, nanti aja next episode ya. Nah, nanti. Panjang tuh. Sebelum ini berakhir, barangkali kita mau ketemu lagi di bulan Januari. Tapi aku awal juga begini. Bisa semuanya aja. Mid. Boleh. Pertengahan. Nanti Ibu kabarin aja jamnya. Jamnya, tanggalnya. Tanggalnya. Kayak available-nya Bapak itu Hari apa? Siap. Hari biasa gini ya. Iya, weekday better sih. Iya. Tapi kepinginnya supaya bapak-bapak juga bisa ikut. Oh, boleh. Jadi kayaknya Sabtu. Oh, oke. Supaya ada bapak-bapak ya. ABG juga bisa ikut. Boleh. Bapak tuh tinggal di Jakarta apa di Bandung? Di Senayan, dekat. Iya. Dekat. Senayan City. Di belakangnya. Fatal. Pak, saya Nggak tadi, jauh. Pak. Ya. Ini ulang tahun minta didoa. Yuk kita doa terakhir. Baik, ibu-ibu, hatur nuhun. Kita tepuk tangan dulu dong, seru hari ini. Alhamdulillah. Nanti saya kirim. Ya. Baik, ibu-ibu, kita hening dulu sejenak. Kita santai dan rileks. Wabil khusus kita mendoakan yang ulang tahun, senantiasa usianya selalu diberkahi dan diridhoi. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shagira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu hatur nuhun, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang nggak pas, nggak baik, itu semua datang dari kebodohan saya karena saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi kebenaran mutlak hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hatur nuhun, ibu-ibu tetap sehat dan bahagia. Nuhun.